Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi reflux. Reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Selanjutnya ada prinsip kerja metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap dalam selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas M diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya reaktif. Selanjutnya ada kelebihan reflux. Yang pertama yaitu mencegah kehilangan pelarut, yaitu uap pelarut didinginkan dan dikembalikan ke dalam labu sehingga pelarut tidak banyak menguap dan proses bisa berjalan lama. Lalu yang kedua ada efisiensi ekstraksi atau reaksi tinggi. Pemanasan pada titik didih pelarut secara terus-menerus mempercepat laju reaksi atau memaksimalkan ekstraksi senyawa. Lalu yang terakhir ada kontrol suhu konstan, yaitu suhu reaksi terjaga stabil pada titik didih pelar. Selanjutnya ada kekurangan reflux. Yang pertama, tidak cocok untuk senyawa sensitif panas. Pemanasan tinggi dapat merusak dan menguraikan senyawa yang tidak stabil terhadap panas, lalu membutuhkan waktu yang lama. Proses ekstraksi atau reaksi bisa memakan waktu berjam-jam. Terakhir, membutuhkan peralatan khusus. Diperlukan labu alas bulat dan kondensor, tidak bisa hanya dengan pemanasan biasa. Selanjutnya ada cara kerja alat reflux. Yang pertama, simplisia yang akan direaksikan dengan pelarut dimasukkan ke dalam alas bulat. Yang kedua, labu alas bulat ditempatkan di atas pemanasan. Yang ketiga, pendingin balik atau kondensor dipasang di atas alas bulat. Yang keempat, pemanasan dimulai membuat pelarut mendidih. Yang kelima, uap pelarut yang terbentuk naik dan melewati pendingin balik. Yang keenam, pendingin balik didinginkan atau biasanya dengan air dingin sehingga uap pelarut mengembun kembali menjadi cairan. Yang ketujuh, cairan yang telah dikondensasi mengalir kembali ke alas bulat menjaga volume pelarut tetap konstan. Yang kedelapan, reaksi kimia berlangsung secara kontinu karena pelarut tetap ada dalam wadah reaksi. Yang kesembilan, suhu pemanasan diatur agar pelarut terus mendidih dan menguap sehingga proses reflux berlanjut. Yang ke-10, setelah reaksi selesai, pemanasan dihentikan dan labu alas bulat didinginkan. Dan yang terakhir, produksi reaksi dikumpulkan dan dapat diproses lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja reflux. Yang pertama, simplisia dan pelarut dimasukkan ke dalam labu alas atau labu reaksi. Yang kedua, labu dipanaskan menggunakan pemanas air atau yang biasa disebut water bath. Yang ketiga, uap pelarut naik ke atas dan masuk ke dalam pendingin atau yang disebut kondensor. Yang keempat, di dalam kondensor, uap tersebut didinginkan oleh air dingin yang sehingga mengembun kembali menjadi cairan. Yang kelima, cairan hasil kondensasi turun kembali ke labu sehingga pelarut tidak hilang dan volume tetap. Yang keenam, reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan adanya pelarut yang selalu kembali ke sistem. Yang ketujuh, setelah reaksi selesai, pemanasan dihentikan dan campuran didinginkan. Tujuan dari metode reflux ini adalah pelarut tetap berada dalam sistem reaksi tanpa menguap habis, sehingga reaksi bisa berlangsung dalam waktu lama dengan suhu tetap. Selanjutnya ada fungsi bagian alat. Yang pertama wadah air, berfungsi sebagai sumber air untuk pendinginan kondensor, memastikan uap yang terbentuk dapat dikondensasi kembali menjadi cairan. Yang kedua ada labu distilasi, dia tuh tempat berlangsungnya pemanasan dan reaksi kimia di mana zat yang akan direflux dipanaskan hingga titik didihnya. Terus yang ketiga ada sambungan, dia menghubungkan berbagai komponen dalam sistem reflux, memastikan aliran zat dan uap berjalan dengan baik. Yang keempat ada termometer, berfungsi untuk mengukur suhu dalam labu distilasi untuk memastikan reaksi berlangsung pada suhu yang diinginkan. Yang kelima ada kondensor, berfungsi mendinginkan uap yang naik dari labu distilasi sehingga kembali menjadi cairan dan turun kembali ke dalam labu.
Yang keenam ada aliran masuk air dingin. Dia masuk air dingin ke kondensor untuk membantu proses pendinginan uap. Yang ketujuh ada aliran keluar air dingin. Dia mengeluarkan air yang telah digunakan dalam proses pendinginan kondensor. Yang kedelapan ada labu distilat, menampung hasil distilasi setelah reflux selesai, ya berisi cairan yang telah mengalami pemisahan dari campuran awal. Yang kesembilan ada lubang udara pada reflux, berfungsi untuk membuang gas yang terbentuk selama proses reflux. Yang ke-10 tempat keluar destilat yang sering disebut dengan kondensor atau deflegmator, berfungsi untuk mengkondensasi uap destilat menjadi cairan. Yang ke-13 fungsi penganangas atau bed dalam metode reflux untuk memanaskan campuran reaktan secara kontinu dan merata tanpa kehilangan pelarut akibat penguapan. Selanjutnya ada fungsi bagian alat. Fungsi air penanggas dalam proses reflux berfungsi sebagai media pemanas yang membantu menciptakan kondisi yang optimal untuk reaksi kimia tanpa kehilangan pelarut. Selanjutnya, fungsi utama larutan zat dalam reflux adalah untuk menjaga konsentrasi reaktan tetap konstan selama proses berlangsung. Yang 16, pada proses reflux, labu destilasi berfungsi sebagai wadah utama untuk bahan yang akan direflux. Pelarut yang digunakan itu yang pertama ada etanol. Etanol yang bersifat polar dan memiliki titik didih yang relatif rendah, sekitar 78 derajat Celcius, sehingga cocok untuk mengekstrak senyawa-senyawa polar atau semipolar yang tidak terlalu sensitif panas. Yang kedua itu ada metanol. Pelarut ini juga sangat polar yang sering digunakan terutama untuk mengekstrak senyawa-senyawa polar. Metanol memiliki titik didih yang lebih rendah, sekitar 65 derajat Celcius dibandingkan etanol, membuatnya sedikit lebih volatil. Yang terakhir itu ada heksana, pelarut nonpolar yang sering digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa nonpolar seperti minyak atau lemak. Titik didihnya relatif rendah, sekitar 69 derajat Celcius. Selanjutnya, yang keempat ada kloropom. Pelarut ini bersifat semipolar dan sering digunakan dalam ekstraksi. Yang kelima ada air. Air dapat digunakan sebagai pelarut terutama untuk senyawa yang sangat polar dan stabil terhadap panas. Yang keenam ada etil asetat. Pelarut ini bersifat semipolar dan sering digunakan dalam pemisahan atau pemurnian senyawa. Terakhir ada kesimpulan, reflux merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan. Dengan adanya pendingin, baik ekstraksi reflux digunakan untuk ekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Prinsip dari metode reflux sendiri adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan dingin dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan menghembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung.